Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, mengingat pacar awak tak bisa, haram. Ya, mengingat siapa lagi? Ya, mengingat harta, ya, mengingat jabatan, mengingat pekerjaan tidak membuat tenang, bahkan itu membuat kegelisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kepada kami di channel ini, yang mana pada hari ini insyaallah masih membahas seputar ibadah di bulan Ramadan. Kali ini ya, kami akan menyampaikan ya terkait tentang amalan-amalan baik ya, saat malam bulan Ramadan. Salah satunya adalah sebagai penguat iman. Adapun amalan yang baik, amalan yang dianjurkan ya pada malam-malam bulan Ramadan, seperti yang kita ketahui, yaitu amalan salat sunnah tarawih. Ini dia. Jadi salat sunnah tarawih ini merupakan amalan-amalan di bulan Ramadan, dan tidak ada pelaksanaan tarawih selain di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita perlu pahami ya bahwa tarawih ini ya itu bukanlah ibadah yang wajib, tetapi ibadah yang sunnah, dan sunnahnya ini adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Walaupun dia sunnah, tapi sunnahnya hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi rugilah kita kalau kita tidak memanfaatkan ya malam-malam Ramadan itu untuk salat sunnah tarawih selama 30 malam. Jadi hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau salat sunnah tarawih ini ya ada dua versi. Ada dia 11 rakaat, ada dia 23 rakaat. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa salat sunnah yang 11 rakaat itu ya itu dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sahabat. Sedangkan yang 23 itu ya, yang dilaksanakan dikerjakan oleh Umar bin Khattab, itu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Jadi yang 11 dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ya, pada dasarnya itu bukanlah salat sunnah tarawih ya, tapi qiyamul lail, salat malam. Namun di sini ulama khilafiyah ada yang mengatakan itu salat sunnah tarawih, dan ada juga mengatakan qiyamul lail. Allahu a'lam bishawab. Yang penting niatkan saja bahwa di malam-malam Ramadan itu kita untuk menghidupkan ya bulan Ramadan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, pergunakanlah malam-malam Ramadan itu yaitu untuk melaksanakan salat sunnah tarawih. Nah, ini yang pertama, amalan di bulan Ramadan. Yang kedua, ya adapun amalan yang kedua di malam-malam bulan Ramadan untuk meningkatkan, menguatkan iman kita, yaitu dengan membaca Al-Qur'an ya, berupa tadarus. Jadi ketika kita tadarus membaca Al-Quran di masjid-masjid misalkan ataupun di rumah, maka bacalah Al-Quran itu dengan baik, dengan benar. Karena dalam sebuah hadis banyak dikatakan ataupun fadilah terkait mengenai membaca Al-Quran ini ya. Seperti dalam hadis Rasulullah dikatakan iqra'ul Quran ya, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena orang yang membaca Al-Quran itu ya kelak dia akan diberikan syafaat oleh Al-Quran tersebut ya, sebab karena dia membacanya. Kalaulah membacanya saja kita diberikan syafaat, lantas apalagi lah kalau kita menghafalnya dan mengamalkannya. Selain daripada itu, ya adapun fadilah ataupun keutamaan dari Al-Quran tadi, ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah yang dikatakan khairukum, kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran ya dan mengajarkannya. Jadi kita membacanya orang baik, mengajarkannya juga orang baik. Maka rugilah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena satu huruf saja ketika kita membaca Al-Quran, itu kebaikannya adalah 10 ya, 10 kebaikan. Itu satu huruf. Nah, kalaulah kita baca 3 huruf saja misalkan, alif lam mim, ya itu udah 3 huruf, kalikan 10 30. Jadi kalau kita baca satu malam itu 1 juz, Allah a'lam, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ya ketika membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ya, kita dapat menghidupkan ya malam-malam Ramadan untuk mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya dengan membaca Al-Quran selain dari salat sunnah tarawih tadi. Yang ketiga, ya amalan di malam-malam Ramadan untuk menguatkan iman kita, yaitu ya tak lain dan tak bukan adalah salat sunnah tahajud. Jadi salat sunnah tahajud kita kapan itu Ustaz pelaksanaannya? Jadi pelaksanaan salat sunnah tahajud itu ya boleh kita awali pada 12
ya malam, di jam 12 malam boleh. Boleh juga di jam 1-2, apalagi mendekati subuh. Ya, itu adalah waktu-waktu utama untuk melaksanakan salat qiyamul lail atau salat malam. Jadi salat sunnah tahajud ini ya banyak sekali keutamaan-keutamaan atau kebaikan ketika kita melakukannya. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, ya amalan-amalan di malam bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan zikir, ya berzikir kepada Allah. Sebagaimana dikatakan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, ya. Mengingat pacar awak tak bisa, haram, ya. Mengingat siapa lagi? Ya, mengingat harta, ya. Mengingat jabatan, mengingat pekerjaan tidak membuat tenang, bahkan itu membuat kita gelisah karena sifatnya duniawi. Tapi yang dapat menenangkan hati, pikiran adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berzikir, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang terakhir untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, ya, sebagai bentuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dengan taubat. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi ini bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia, bulan yang mana malamnya ada malam 1000 bulan, ya. Yang malamnya itu banyak kebaikan-kebaikan yang ketika kita beramal ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, ya, kebaikan ataupun ibadah yang kita lakukan. Jadi adapun yang kelima, amalan yang baik yang dapat kita lakukan di malam Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, bahwa setiap anak cucu Adam itu pasti memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu, yaitu mereka yang bertobat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, mari kita evaluasi, mari kita perbaiki, ya. Bila perlu kita mandi taubat, kita salat sunnah taubat, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, hanya saja kita yang kadang tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, di bulan Ramadan yang mulia ini, amalan-amalan ibadah, ya, di malam Ramadan, ya, semisal tarawih, ya, baca Al-Quran, zikir, ya, tahajud, taubat dapat kita laksanakan sehingga dapatlah menyempurnakan amal ibadah kita di bulan mulia tersebut. Barangkali ini sedikit wawasan pengetahuan sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan nantinya. Mudah-mudahan dapat kita lakukan dengan baik. Barangkali itu saja sedikit wawasan atau pengetahuan yang saya pahami, yang saya pelajari. Andai ada kesalahan kekhilafan, Allah saya mohon ampun. Ya, kepada hadirin saya mohon maaf. Kalaupun ada yang boleh ditanyakan, ya, silakan klik di kolom komentar. Harapan kami dapatlah disupport, ya, channel ini untuk ladang dakwah bagi kami, ya, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kali itu saja. Tanzul man khala wa tanzul man khala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.